Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama. Padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab. Kalau puasa itu kan bahasa Pali. Dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel Baru Aya. Mohon bantu subscribe ya. Sebuah video viral memicu perdebatan panas di tengah umat Islam, di mana seorang tokoh bernama Saiful Karim dengan lantang mengklaim bahwa perintah puasa sama sekali tidak ditemukan dalam Al-Quran. Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Narasi ini terdengar cerdas di permukaan karena bermain dengan terminologi bahasa. Namun, jika kita tidak jeli, logika ini bisa meruntuhkan pondasi keyakinan kita terhadap syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah benar kitab suci kita melewatkan salah satu rukun Islam yang paling krusial ini? Ataukah ini hanyalah sebuah jebakan semantik yang berbahaya? Bersama saya Zakia, panggil saja Ayah. Mari kita bahas. Ayaners, mari kita mulai dengan membedah argumen yang dilemparkan oleh Saiful Karim. Beliau menantang siapapun untuk menunjukkan kata puasa di dalam Al-Quran, dan dengan percaya diri menyatakan bahwa yang ada hanyalah perintah saum. Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama. Padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab. Kalau puasa itu kan bahasa Pali. Dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Secara akademis, Ana sampaikan bahwa pernyataan tidak ada kata puasa di Al-Quran itu memang benar secara tekstual, tapi salah besar secara kontekstual dan esensial. Mengapa demikian? Karena puasa bukanlah bahasa Arab, Ayaners. Kata puasa berakar dari bahasa Pali atau Sanskerta dari India yang sudah lama diserap ke dalam bahasa Nusantara, baik di Indonesia maupun Malaysia. Bahkan saudara-saudara kita yang non-muslim seperti pemeluk Hindu dan Buddha pun menggunakan istilah ini untuk ritual menahan diri mereka. Jadi, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan kata dari bahasa Nusantara dalam wahyunya yang berbahasa Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dalam bahasa kaumnya. Bukankah lucu jika kita menolak kewajiban sholat hanya karena kata sholat dalam bahasa Indonesia sering disebut sembahyang? Nah, menurut antum, apakah logis jika kita mempertentangkan asal-usul bahasa untuk membatalkan sebuah perintah agama? Tulis pendapat Ayaners di kolom komentar ya. Bedah mendalam, makna siam dan saum dalam kalamullah. Dijelaskan bahwa Al-Quran menggunakan dua istilah utama untuk merujuk pada ibadah menahan diri ini, yaitu siam dan saum. Meskipun keduanya sering diterjemahkan sebagai puasa, dalam bahasa kita ada nuansa makna yang sangat dalam di baliknya. Pertama, kata siam. Perintah ini sangat gamblang tertuang dalam Quran, surah Al-Baqarah, ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di sini, istilah siam digunakan untuk merujuk pada ibadah puasa yang memiliki aturan hukum tetap, seperti puasa Ramadan yang sedang kita jalankan. Kedua, kata saum. Istilah ini bisa antum temukan dalam Quran, surah Maryam, ayat 26. Berbeda dengan siam, saum memiliki makna menahan diri yang lebih umum, seperti yang dilakukan Ibunda Maryam saat diperintahkan untuk menahan diri dari berbicara kepada manusia. Namun intinya, baik siam, saum, maupun puasa dalam bahasa kita, semuanya bermuara pada satu makna esensial, yaitu imsak atau menahan diri. Jadi, klaim Saiful Karim yang memisahkan saum dari puasa seolah-olah itu adalah dua hal yang berbeda sama sekali. Hanyalah upaya untuk membingungkan umat dengan permainan kata-kata. Khusus untuk antum para akhwat yang sedang belajar mendalami agama, Ana ingatkan agar selalu kritis terhadap narasi yang memancing keraguan seperti ini. Ayaners, ini bukan sekadar masalah perbedaan istilah. Narasi yang dibangun Saiful Karim ini ternyata memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi akidah seseorang. Video ini mengungkap fakta menyedihkan dari Malaysia, di mana seorang ibu berusia 70 tahun lebih menjadi pengikut setia video-video Saiful Karim. Akibatnya sangat fatal, Ayaners. Saya ada seorang ibu yang sudah 70 lebih tahunnya.
70 tahun lebih. Beliau sangat suka menonton video Syaiful Karim dari Indonesia. Akibatnya, karena suka nonton video Syaiful Karim, ibu saya sudah tidak percaya lagi adanya hari pembalasan, hari kiamat. Ibu tersebut kini tidak lagi percaya pada adanya hari pembalasan, hari kiamat, bahkan tidak percaya pada pertanyaan malaikat di alam kubur. Ibu jadi tak percaya. Antara lain, mengapa Majelis Ulama Indonesia isytiharkan ajaran Syaiful Karim ini sesat? Bukan Ustadz yang menilai ya. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kalau Malaysia kan ada Majelis Ulama Malaysia. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Menyatakan bahwa ajaran Syaiful Karim ini sesat. Syaiful Karim dalam narasinya menyebut bahwa pertanyaan di alam kubur adalah omong kosong. Karena menurutnya orang mati tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, apa iya orang sudah mati ditanya-tanya nggak ada kerjaan? Orang hidup saja masih hidup ditanya nggak bisa jawab, apalagi udah mati. Apa bukannya nggak ada kerjaan? Tapi kan omong kosong ini dianggap kebenaran, karena begitu banyak yang menyampaikannya. Karena yang disebut kuburan itu benar-benar kuburan itu. Yang disebut dengan yang ditanya itu benar yang ditanya gitu. Padahal sebagai orang beriman, kita meyakini adanya fitnah kubur sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika rukun iman tentang hari akhir sudah mulai diingkari, maka pondasi keislaman seseorang berada dalam ancaman serius. Inilah alasan mengapa Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menegaskan bahwa ajaran Syaiful Karim ini menyimpang dan menyesatkan, bahkan menghimbau masyarakat yang mengikuti pengajiannya untuk segera berhenti agar tidak semakin terperosok dalam pemahaman yang salah. Ana ingin bertanya kepada Ayaners, bagaimana cara antum menjaga diri dan keluarga dari paparan konten-konten yang kelihatannya religius, tapi ternyata isinya merusak akidah seperti ini? Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama. Padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab, kalau puasa itu kan bahasa Pali. Dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Lari lagi yang berikutnya haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Kita harus sangat berhati-hati dalam memilih guru dan sumber bacaan di media sosial. Narasi yang menjebak seringkali menggunakan logika yang seolah-olah masuk akal, namun sebenarnya menjauhkan kita dari kebenaran agama yang lurus. Tetaplah berpegang teguh pada tuntunan para ulama yang mumpuni dan otoritas keagamaan seperti MUI untuk menjaga kemurnian iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman dan akidah kita semua, menjauhkan kita dari segala bentuk pemahaman yang menyesatkan, dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Tinggalkan like dan subscribe antum sebagai apresiasi untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.